Baik, perkenalkan nama saya Igda Golesa Marta, saya dari kelas Ewaku. Jadi di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu dengan judul Computer Aided Recognition dengan Animal Image Classification. Kemudian untuk latar belakangnya, jadi Computer Aided Recognition atau CAR adalah sebuah teknologi pengenalan yang memungkinkan komputer untuk mengenali objek atau pola tertentu dalam gambar atau video secara otomatis. CAR dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengenali wajah manusia, plat nomor kendaraan, huruf, dan angka dalam dokumen, dan bahkan karakteristik fisik pada citra medis. Teknologi CAR umumnya melibatkan penggunaan algoritma komputer yang canggih, seperti jaringan saraf tiruan atau disebut dengan neural network, klasifikasi berbasis fitur atau disebut dengan feature-based classification, dan deteksi objek atau disebut dengan object detection. Teknologi ini dapat diterapkan dalam berbagai industri seperti keamanan, pengolahan dokumen, dan kesehatan. Baik, untuk selanjutnya, mengenai solusi saya dalam membangun computer age recognition ada 6, yaitu yang nomor pertama adalah pengumpulan dan persiapan data yang berkualitas tinggi. Data yang digunakan untuk melatih teknologi CAR harus berkualitas tinggi dan representatif. Hal ini akan memastikan bahwa algoritma yang dikembangkan dapat mengenali objek dengan akurasi yang tinggi dalam kondisi yang berbeda. Untuk yang kedua, pemilihan algoritma yang tepat. Berbagai jenis algoritma komputer dapat digunakan untuk teknologi CAR. Pemilihan algoritma yang tepat harus didasarkan pada jenis objek yang akan dikenali, serta kondisi lingkungan tempat objek tersebut ditemukan. Untuk yang ketiga, pengujian dan evaluasi yang terus-menerus. Setelah teknologi CAD dikembangkan, penting untuk melakukan pengujian dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa algoritma yang dikembangkan dapat mengenali objek dengan akurasi yang tinggi dalam kondisi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, yaitu integrasi dengan teknologi terkait. Teknologi CAD dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikannya dengan teknologi terkait seperti pengolahan citra, pengenalan suara, dan pemrosesan bahasa alami. Untuk yang kelima, memperhatikan privasi dan keamanan. Teknologi CAR harus memperhatikan privasi dan keamanan dalam penggunaannya. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa data yang digunakan tidak merusak privasi orang-orang, serta memastikan bahwa teknologi CAR tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Untuk yang keenam, yaitu pengembangan model dengan data yang berkelanjutan. Model CAR yang dihasilkan harus dioptimalkan secara berkelanjutan dengan pengumpulan data terbaru. Dengan begitu, model CAR dapat terus berkembang dan meningkatkan akurasinya. Untuk yang selanjutnya, data collection. Dataset yang saya gunakan adalah 2.800 train image untuk 4 jenis hewan dan 729 test image untuk 4 jenis hewan. Jadi terdapat 4 variabel yang digunakan, yaitu anjing, kucing, kuda, dan rusa. Dan untuk data pre-processing, jadi ada beberapa parameter yang saya gunakan untuk augmentasi image. Itu untuk pertama, rescale dengan normalisasi data pixel yang semula, ini salah ketik, semula 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Rotation, yaitu rotasi image secara random selama training. Kemudian shift image secara horizontal dan vertikal. Kemudian flip image secara random dan validation split sebesar 20% data training untuk validation dan 80% untuk training. Kemudian untuk modeling. Jadi model yang saya gunakan yaitu MobileNet. MobileNet itu merupakan salah satu jenis arsitektur convolutional neural network atau disebut dengan CNN yang sering digunakan untuk pengolahan citra pada aplikasi komputer vision. Arsitektur MobileNet pada komputer vision mengadaptasi operasi konvolusi terpisah atau deep-wise separable convolution yang memungkinkan pengurangan jumlah parameter dan komputasi yang diperlukan dalam model, sehingga dapat bekerja dengan cepat
dan efisien dalam memproses citra pada aplikasi komputer vision. Jadi model yang saya buat seperti ini. Kemudian untuk eksperimen desain, optimizer yang saya gunakan yaitu merupakan Stochastic Gradient Descent atau SGD. Adalah optimizer yang paling umum digunakan dalam deep learning. Optimizer ini berfungsi dengan menghitung gradient dari fungsi objektif atau loss function, kemudian mengupdate parameter model berdasarkan arah gradient yang negatif. Kemudian epoch dan batch size yang saya gunakan yaitu 50 dengan batch size-nya adalah 128. Dan selanjutnya mengenai metric evaluation yang saya gunakan. Metric evaluation yang saya gunakan yaitu akurasi. Mana matriks evaluasi ini menghitung persentase jumlah prediksi yang benar dibandingkan dengan keseluruhan jumlah prediksi. Metrik ini digunakan untuk mengevaluasi klasifikasi gambar. Jadi untuk hasil eksperimen yang saya buat di Kaggle mendapatkan skor sebesar 0,97119 dengan ranking pada leaderboard urutan 81 pada tanggal 28 Maret 2023. Hasil tersebut diperoleh dari hasil training dan evaluating dengan diambil dari akurasi yang paling tinggi dari epoch sebanyak 50. Jadi untuk kesimpulannya, mengapa deep learning mampu mengenali image hewan secara baik? Yaitu deep learning menggunakan model neural network dengan beberapa lapisan atau layer untuk mengekstraksi fitur-fitur yang kompleks dan abstrak dari data input, termasuk gambar hewan. Deep learning juga memanfaatkan teknik konvolusional neural network atau CNN yang sangat efektif dalam memproses data gambar dan mempelajari fitur-fitur seperti bentuk, tekstur, pola, warna, dan posisi relatif dari berbagai bagian tubuh hewan. Selain itu, deep learning dapat menggunakan ketersediaan data training yang besar dan kompleks, sehingga model neural network dapat mempelajari pola-pola yang lebih kompleks dan lebih general dari data training. Kombinasi dari kemampuan-kemampuan tersebut membuat deep learning mampu mengenali gambar hewan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Untuk selanjutnya, apa kelemahan dari sistem AI yang saya bangun? Itu kelemahan dari sistem AI yang saya bangun adalah ukuran dari data trainingnya yang cukup besar, yaitu dengan batch size 128 dan epoch 50, sehingga memerlukan waktu training yang lama, yang bisa dibilang lama untuk mendapatkan akurasi yang sesuai. Dan juga membutuhkan spesifikasi perangkat yang mumpuni seperti GPU agar bisa menjalankan sistem AI ini. Oke, di sini saya akan menampilkan program yang saya buat. Untuk yang pertama itu, saya mengimport dataset dari Google Drive ke Google Colab. Ini merupakan library untuk zip file. Dan ini saya membuat kode untuk mengimport dari Drive ke Google Colab. Ini untuk mengubah format file dataset dari zip menjadi file biasa. Kemudian untuk selanjutnya saya import library. Seperti biasa menggunakan library yang banyak seperti TensorFlow, NumPy, Pandas, Ribbon, Matplotlib, CP2, Random, S, dan XKDM. Dan untuk selanjutnya menambahkan dataset ke dalam program. Baik, selanjutnya itu visualisasi data. Di sini saya membuat nama dan kelas serta menampilkan beberapa total sampel yang ada di setiap kelas tersebut dengan menghasilkan 4 jenis variabel yaitu cat, deer, dog, dan horse. Dengan jumlah cat itu 700, deer itu 600, dog 900, dan horse 600. Kemudian saya memvisualisasikan data dengan pie chart dengan cat
Mohon maaf, cat itu sebanyak 25%, gear to 21%, dog 32%, dan horse 21%. Dan saya visualisasikan data menggunakan bar chart. Selanjutnya, saya membuat kelas dari data dan visualisasi data secara random. Ini menampilkan gambar secara random dan membuat kelas dari image-nya. Dan untuk pre-processing, mohon maaf, pre-processing data untuk image data generator. Seperti yang saya tadi jelaskan, dengan menggunakan rescale 255, rotation 20, shift range 0,2, height shift range 0,2, dengan horizontal flip, dan validation speed 0,2. Dan untuk membuat variabel baru, selanjutnya itu membuat variabel baru untuk menentukan banyak citra yang akan masuk di setiap training. Jadi saya membuat dua variabel baru, yaitu train ds dan val ds. Nah, selanjutnya saya akan lakukan building the model dengan menggunakan model mobil net seperti ini. Dan saya melakukan model compile dengan learning rate sebesar 0,0004 dan momentum sebesar 0,5. Mohon maaf, 0,9 dengan menggunakan optimizer SGD. Dan untuk selanjutnya saya melakukan training dan evaluation, mana melakukan pelatihan terhadap model dengan effort sebanyak 50 dan bat size sebanyak 128. Dan untuk selanjutnya mengevaluasi model. Selanjutnya itu preparing for submission. Jadi di mana mempersiapkan file submission awal tanpa adanya prediksi terlebih dahulu. Ini menyiapkan file submission-nya, kemudian membuat list prediksi kosong. Dan setiap gambar akan diperlakukan secara individual dan disimpan dalam daftar yang kemudian digabungkan dengan ID korespondensinya. Ini merupakan membuat list prediksi. Dan selanjutnya itu memasukkan hasil prediksi ke tabel yang kosong tadi di preparing submission awal menjadi terisi dengan hasil prediksi. Ini label yang dari kosong dan sudah terisi. Dan saya buat untuk menyimpan filenya. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.